warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya bina nadadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, pada pembelajaran SPDP kali ini kita akan mempelajari tentang bunyi panjang dan pendek pada lagu. Ada banyak benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi pada benda dapat terdengar jika benda tersebut bergetar. Ada bunyi yang terdengar panjang dan ada bunyi yang terdengar pendek. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk sebuah pola irama. Pola irama dapat ditemukan dalam sebuah lagu. Perhatikan petikan lirik lagu berikut ini. Kupu-kupu yang lucu, ciptaan Ibu Sud. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Nah, lagu tersebut memiliki bunyi panjang dan pendek yang diberi tanda ini ada panjang, ada pendek. Tanda panjang dinyanyikan dengan bunyi panjang dan tanda pendek dinyanyikan dengan bunyi pendek. Nah, cobalah menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu dengan bunyi panjang dan pendek yang disesuaikan. Nah, silakan nyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu di rumah ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pola irama. Pola irama itu apa sih Ustazah? Nah, panjang pendek bunyi yang terdapat pada sebuah lagu akan membentuk sebuah pola irama. Panjang pendek bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Ada dua jenis pola irama, yaitu pola irama rata dan tidak rata. Pola irama rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi sama dalam setiap ketukan. Ketukan yang sama terdapat pada setiap bunyi. Pola irama tidak rata adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukannya. Nah, pola irama ini dapat dimainkan dengan tepuk tangan atau suara vokal. Pola irama juga dapat dihasilkan dari kendang yang dipukul atau gelas yang diketuk dengan sendok. Nah, perhatikan gambar yang telah Ustazah tampilkan di video. Di sini terdapat sebuah gelas yang telah diisi air dan diketuk dengan menggunakan garpu. Hasilnya dapat mengeluarkan bunyi yang khas. Selanjutnya, pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari cara menemukan kata baru dari teks tentang makhluk hidup. Kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang kita baca. Setiap kali kita membaca teks, berilah tanda pada kata-kata baru yang belum kamu ketahui artinya. Setelah itu, carilah arti kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, silakan disimak ya tentang bacaan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak hidup. Makhluk hidup memerlukan oksigen untuk keberlangsungan hidupnya. Makhluk hidup bernafas untuk mendapatkan oksigen.
Nah, makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk keberlangsungan hidupnya. Makanan diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya. Nah, silakan Ananda perhatikan gambar yang tertera pada video. Di sini terdapat tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup berkembang biak artinya bertambah banyak. Nah, makhluk hidup berkembang biak merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Nah, adapun makhluk hidup bergerak. Cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Bahkan ada juga loh makhluk hidup yang bergerak dengan cara berenang atau terbang seperti itu. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menyusun kalimat dari kata-kata baru dari sebuah teks. Nah, kita sudah menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup, misalnya seperti bernafas, memerlukan makan, tumbuh, berkembang biak, dan bergerak. Sekarang, ya, kita akan mempelajari lebih lanjut dengan membaca bacaan berikut ini tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak berarti bertambah banyak. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, manusia sendiri berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan bertelur atau biasanya disebut dengan ovipar. Selain itu ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Dan ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, stek, okulasi, dan spora. Selain berkembang biak, makhluk hidup juga tumbuh. Tumbuh di sini berarti menjadi lebih tinggi dan besar. Namun ada beberapa makhluk hidup yang tidak berubah bentuk dan ukuran. Misalnya saja biji kacang hijau. Biji tersebut jika ditanam akan berubah menjadi kecambah dan akan tumbuh tinggi menjadi tanaman kacang hijau yang baru. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran yang paling kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan matematika. Pernahkah kamu bertamasya ke kebun binatang? Nah, banyak pengunjung kebun binatang dalam suatu hari adalah 1.250 orang. 1.250 orang dinyatakan dengan lambang berikut ini. 1 yang menunjukkan ribuan, 2 yang menunjukkan ratusan, 5 yang menunjukkan puluhan, dan 0 menunjukkan satuan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. 3, 2, 8, 4 dibaca 3.284. Contoh selanjutnya 5, 7, 29 dibaca 5.729. Selanjutnya 7.145 dibaca 7.145. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Untuk mempermudah membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka, kita dapat menggunakan nilai tempat masing-masing angka pada bilangan tersebut. Contohnya saja, untuk contoh nomor 1, 1375 dibaca 1.375.
Contoh nomor 2, 2205 dibaca 2205. Nah, nilai tempat ini juga dapat digunakan untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar atau terkecil. Untuk dapat mengurutkan dengan benar, dibandingkan setiap bilangan tersebut terlebih dahulu. Bandingkan setiap angka sesuai nilai tempatnya. Nah, membandingkan dua nilai dapat berupa lebih besar, kurang dari, atau sama dengan. Masih membahas tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka, silakan perhatikan contoh berikut ini. Bandingkan antara bilangan 2576 dengan 2536. Di sini ribuannya sama-sama angka 2. Ratusannya juga sama loh ternyata, sama-sama 5. Nah, ini yang mulai membedakan. Nilai puluhannya untuk angka yang pertama itu ada 7 dan angka yang kedua adalah 3. Nilai 7 lebih besar dari 3. Nah, jadi kita bisa menemukan jawabannya. Nilai perbandingan dari 2576 yakni lebih besar daripada 2536. Nah, setelah dibandingkan baru kita dapat mengurutkan bilangan-bilangan yang diberikan mulai dari yang terbesar atau yang terkecil. Perhatikan contoh berikut ini. Urutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar dan terkecil. Nah, di sini ada angka 3.500, 3.600, 3.300, 3.400 dan 3.700. Nah, perhatikan angka pada tempat ribuan dan ratusan. Kelima bilangan memiliki angka ribuan yang sama, tetapi ratusannya berbeda. Nah, dari situ kita bisa melihat dan mengurutkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembelajaran PPKN, yakni makna sila pertama dalam Pancasila. Setiap hari kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala karunia-Nya. Bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama dalam Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanannya Maha Esa dan dilambangkan dengan gambar bintang. Sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdoa merupakan contoh bersyukur kepada Tuhan. Nah, Ananda, apakah hari ini kamu sudah bersyukur kepada Tuhan? Nah, jika sudah, artinya kamu sudah mengamalkan sila pertama dalam Pancasila. Selanjutnya, penugasan. Silakan Ananda sekalian mengerjakan Ayo Berlatih muatan PPKN halaman 10 dan kerjakan Ayo Berlatih muatan matematika halaman 16 dan 17. Sekian. Nah, usai sudah pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah Baldatun Thayyibatu Warubul Ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.